Pelatih Vietnam dan Thailand akui kecurangannya usai pihak panitia AFF periksa hasil pertandingan. Kami memang bisa sama-sama lolos, sang pelatih akui timnya pasti kalah produktivitas gol dari Indonesia. Namun sebelum kita bahas, alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia di setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Usai laga, pelatih Vietnam mengakui timnas Indonesia bisa lebih banyak mencetak gol di fase grup, tetapi justru Indonesia lah yang akan tersingkir. Pelatih tim nasional Vietnam, Dinh De Nam, mengomentari persaingan dengan Thailand dan Indonesia di Piala AFF U19 2022. Timnas Vietnam U19 saat ini memuncaki klasemen grup A Piala AFF U19 2022 dengan 11 poin dan produktivitas gol 9. Pelatih Dinh De Nam mengakui timnya tak ada apa-apanya dibanding Indonesia dalam urusan mencetak gol, tetapi justru kamilah yang lolos ke semifinal Piala AFF kali ini. Sebagai tuan rumah, Indonesia memang diuntungkan dengan kehadiran supporter yang berimbas pada produktivitas gol. Vietnam hanya kalah tipis dari Indonesia, yaitu melesakkan 11 gol dan produktivitas. Memang jika membandingkan jumlah gol dan kekalahan dengan Thailand dan Indonesia, kami tidak punya kesempatan, akui Dinh De Nam. Instagram resmi milik AFF tiba-tiba diramaikan dengan berbagai macam komentar dari para pecinta sepak bola Indonesia. Pada Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022, pagi, AFF mengunggah sebuah foto melalui akun Instagram resmi mereka. Foto tersebut berisi regulasi terkait jalannya turnamen Piala AFF U19 2022 ini. Regulasi tersebut juga menjelaskan bagaimana cara menentukan kelolosan sebuah tim jika memiliki poin yang sama dengan tim lainnya. Dalam regulasi tersebut, AFF menyatakan bahwa mereka akan melihat situasi head-to-head antar tim terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang lolos. Setelah melihat head-to-head dan hasilnya tetap imbang, maka selisih gol akan berperan penting menentukan tim yang lolos. Peraturan ini tentu berbeda dengan Piala AFF U19 edisi-edisi sebelumnya. Pada beberapa edisi sebelumnya, AFF langsung menerapkan selisih gol yang akan menjadi penentu kelolosan sebuah tim tanpa adanya head-to-head. Peraturan ini pun baru saja diterapkan pada Piala AFF U19 2022 dan langsung menjadi polemik tersendiri. Sebelum AFF mempublikasikan regulasi turnamen, para pendukung Timnas U19 Indonesia masih sedikit tenang. Sebelumnya Timnas U19 Indonesia hanya butuh kemenangan melawan Myanmar, serta berharap laga antara Vietnam melawan Thailand berakhir imbang. Jika skenario tersebut berjalan, maka Timnas U19 Indonesia dan Vietnam adalah dua tim yang lolos ke semifinal dengan koleksi 11 poin. Timnas U19 Thailand juga mendapat 11 poin. Akan tetapi mereka kalah selisih gol dari Indonesia dan Vietnam. Sayangnya skenario itu tidak akan pernah terjadi, pasalnya AFF sudah tidak menggunakan regulasi lamanya tersebut. Hal ini sontak membuat para penggemar sepak bola Indonesia kebingungan. Sebab regulasi ini sebelumnya belum pernah disampaikan oleh pihak AFF baik di media sosialnya maupun laman resmi mereka. Dengan begini, Timnas U19 Indonesia wajib memenangi laga melawan Myanmar. Lalu berharap salah satu di antara Timnas U19 Vietnam dan Thailand menjadi pemenang, atau mereka bermain imbang tanpa gol. Andai Timnas U19 Vietnam dan Thailand bermain imbang dengan gol, maka Indonesia dipastikan tersingkir meskipun menang melawan Myanmar. Hal itu dikarenakan Timnas U19 Indonesia kalah secara head-to-head. Mengetahui fakta ini, banyak warganet yang berasal dari Indonesia menggeruduk kolom komentar Instagram resmi AFF itu. Beberapa warganet terlihat memprotes regulasi yang dibuat oleh AFF tersebut. Bahkan ada yang menganggap regulasi tersebut tidak adil dan meminta AFF membubarkan diri saja. Regulasi ini tak adil, bubarkan AFF, tulis akun Jonfer. Selain itu, ada juga yang mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pihak penyelenggara AFF. Pertama-tama mohon maaf atas kelancangan saya, kenapa peraturan ini baru diberitahukan ke publik. Jujur saja kami sangat kecewa dengan peraturan ini, tulis Tony _Ram. Postingan terkait regulasi itu pun dibanjiri komentar-komentar berbahasa Indonesia yang tengah mengungkapkan rasa kekecewaannya. Namun,
Tak sedikit juga yang membela AFF terkait regulasi ini. Sebab regulasi head-to-head seperti ini sudah diterapkan di beberapa turnamen internasional lainnya. Dan bagaimana menurut kalian? Kita Garuda, kita Timnas Indonesia, dan salam olahraga.